Oh, bentar, aku coba. Kalau sekarang gimana? Oke, udah tahu deh. Oh, Oke, jadi itu ya tadi, makasih juga tadi udah ngasih tahu, jadi kita perlu mencari network dari setiap routernya gitu ya, karena routernya di sini punya 2 interface, otomatis kita harus cari network di setiap interface-nya. Nah, gimana cara carinya? Kalau teman-teman penasaran gitu, sebetulnya aku di sini udah nentuin network-nya gitu. Cuman kalau teman-teman mau coba hitung sendiri, nanti teman-teman tinggal coba aja hitung dari IP address-nya teman-teman ubah dulu ke biner gitu ya, dan juga dari CDR-nya ubah dulu ke biner gitu. Kemudian keduanya lakukan operasi AND, nanti otomatis akan ada hasilnya juga berbentuk biner kan. Nah, teman-teman tinggal ubah aja ke dalam bentuk, eee, desimal lagi gitu. Oke. Kita masuk aja ke paket tracernya. Nah, ini ya yang tadi, jadi kita punya 2 device, RPLA, RPLB, kemudian ada 4 router. Oke, kalau teman-teman udah masuk ke paket tracernya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke router A, seperti biasa diklik aja router A-nya. Kalau udah, teman-teman masuk ke CLI ya. Di sini kita akan lakukan konfigurasi, eee, terhadap router A terlebih dahulu. Kalau udah seperti biasa, kita enter aja supaya muncul. Kita enable terlebih dahulu ya. Aku gini aja udah terbiasa ketik ini doang. Enable, kemudian kita configure terminal atau const seperti biasa ya. Kita kalau mau masuk atau menjalankan routernya kita enable dulu, kemudian configure terminalnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja sih protokol yang kita akan pakai karena kita tadi mau coba pakai RIP ya, tinggal kita masukkan aja router, ketik router RIP, kayak gini. Kalau udah, kita tinggal masukkan aja network-nya. Nah, network-nya itu yang pertama kita dapat yaitu 192.168.2.0. Nah, itu untuk network yang pertama ya, didapat dari yang ini nih, yang EVA00 dari IP address 192.168.2.1/24 kita, dapat network 192.168.2.0. Nah, tadi ingat ya kita di setiap router itu punya 2 interface, otomatis kita juga harus memasukkan 2 network ya. Nah, untuk interface yang kedua, itu didapat hasilnya itu 192.168.1.0. Kayak gitu ya. Jadi di router A, pertama kita enable terlebih dahulu, ketikan enable, kemudian kita configure terminalnya. Kalau udah, kita kan masuk ke config nih, karena udah berhasil di-config, kita masukkan nih router RIP gitu ya, protokol yang akan kita pakainya. Kemudian kita masukkan networknya. Untuk network pertama yaitu 192.168.2.0. Kemudian kita masukkan network yang kedua yaitu network 192.168.1.0. Kalau udah kita enter aja. Oke, gimana nih teman-teman udah coba konfigurasi di yang pertama? udah deh. Oke, udah gampang ya. Kalau misalnya teman-teman typo, tinggal ketik ulang aja. Kalau udah kita close,
kita pindah ke router yang kedua atau router B ya, yang di atasnya. Kita pindah ke router B, kita masuk ke CLI lagi, sama di router B juga kita tinggal masukin aja networknya ya, cuman beda kan, karena si IP address dari setiap, routernya juga beda kan, terus ininya interface-nya beda gitu. Oke, kita enable, kemudian configure terminal. Oke, kita router RIP lagi, router RIP. Nah, udah masuk, kita masukkan networknya. Dari IP 192.168.1.1 itu didapat network 192.168.1.0 ya. Yang tadinya 1.2 itu jadi 1.0. Oke. Kemudian network yang kedua kita masukkan network, yaitu yang tadinya 172.168.2.1 jadi 172.168.2.0. Oke, kalau udah kita enter lagi. Jadi tadi ya, aku ulangi, jadi kita enable dulu sama seperti yang tadi, kemudian lakukan konfigurasi terminal, router RIP-nya masukkan, kemudian kita tinggal masukkan aja network-nya. Network yang pertama itu 192.168.1.0, kemudian network yang kedua itu 172.168.2.0. Oke. Oh, kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan bilang aja ya, takutnya ada yang ketinggalan gitu. Aman ya untuk yang kedua? Oke, lanjut ya. Sama, kita punya 2 router lagi, yaitu router C sama router D. Itu sama ya caranya, masuk ke CLI, oke. Ini teman-teman pasti udah pada jago sih kalau buat konfigurasi ini ya. Karena di router A sama router B juga barusan cepet ya. Oke, kita langsung enable, kemudian configure terminal. Jangan lupa router RIP-nya. Oke, nah masukkan lagi nih network-nya. Network, ada yang tahu network-nya berapa untuk router C? Ada yang coba-coba itu nggak? Buat router C itu berapa sih? Ini ya, dari Oke, ini. Ya, yang C 172.168.2.0. yakin. Oke deh, yakin deh Oh, itu yang pertama. oke, dikit dulu ya. Terus yang buat yang ini, yang keduanya, Yang keduanya 10.10.10.0. 10, 10, 10, 0. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke, makasih ya. Barusan siapa? Ya, Fadli Fadli. Oke, nanti sama dicatat ya. Makasih. Rafli. Terima kasih teh. Oke, sip. Oke, ada yang punya tanggapan lain atau setuju nih sama Fadli? Kita cari network yang dari IP 172.168.2.2. Itu jadi berapa sih networknya? Nah, sama yang satu lagi nih, 10.10.10.1. Itu jadi berapa? Dari Akbar Wira. Jadi 172.168.2.1. Oke, beda akhirnya aja ya. Kalau tadi eh Fadli ya kalau nggak salah itu 2.0 dan kata Akbar Wira ini 2.1. Untuk yang keduanya gimana? Sama atau beda?
Oke, boleh dihitung dulu mungkin ya. Yang awalnya dari IP address 10.10.1 itu berapa sih networknya? Nggak ada lagi nih buat yang kedua. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Makasih nih, 2 orang udah aktif ya. Jadi untuk yang pertama, itu betul ya untuk Akbar Wira, jadi, eee, ji network-nya itu 172.168.2.1. Nah, untuk Fadli, itu betul, tapi untuk yang keduanya ya, yang 10.10.10.1 itu jadi 10.10.10.0. Nggak apa-apa ya, emang beda dikit aja sebetulnya. Oke, kita karena udah tahu nih berapa, jadi tinggal masukin aja di router C. Kita masuk ke router C. Jadi network yang pertama tadi yang kata Akbar 172.168.2.1 ya. Kemudian untuk network yang kedua itu 10.10.10.0. Kayak gitu ya. Tinggal di enter aja. Oke, makasih ya untuk Akbar dan Fadli. Oke, kalau udah kita ke D. Oke, kita langsung aja enable, kita configure terminalnya. Jangan lupa router RIP. Nah, ini udah ada yang coba belum di router D itu berapa sih networknya? Yang tadinya 193.172.16.1 sama 10.10.10.2. 10 menit ya, bisa. Bisa, boleh ini kok, boleh googling. Kalau ada cara cepat, lebih bagus sih. Dari IP address 193.172.16.1/24, itu networknya berapa? Kemudian yang kedua itu 10.10.10.2/24. Oke, udah ada yang jawab nih. Wah, gercep. Dari Rizky Firmansyah. Jadi 193.172.16.0 dan 10.10.10.0. Oke. Kemudian Faisal 193.172.16.0. Udah bener ya. Buat yang network yang pertama itu betul ya dua-duanya. Betul. Buat yang network kedua. Jadi Muhammad Faisal. Wah, banyak nih. Oke, betul ya. 10.10.10.1. Setuju nih semuanya. Oke, kita coba aja gitu ya. Kalau kalau salah nanti pasti mungkin nggak jalan gitu ya. Wah, banyak juga nih. Oke, makasih yang udah jawab. Nanti dicatat ya ini buat nilai keaktifan. Kita coba ya, kita coba aja langsung karena udah pada banyak yang jawab juga.
masukin network, tadi betulnya buat kata Rezky sama Faisal sama banyak ya ini yang udah jawab. Untuk yang network pertama itu 193.172.16.0. Enter aja. Kemudian network yang kedua ya, yang jawabannya paling banyak 10.10.10.1. Enter. Oke, itu untuk di router D. Jadi tadi kita sama ya, kita enable, configure terminal, kemudian router RIP, masukkan networknya. Kalau udah, kita close aja. Udah belum ya? Kalau penasaran, teman-teman tinggal cek aja nih, kira-kira udah saling terhubung nggak sih mereka ini tuh? Masuk, aku mau coba tes nih, apakah yang RPLA ini udah terhubung belum sama RPLB. Jadi masuk ke RPLA, kemudian masuk ke command prompt ya. Kita coba ping deh ke alamat ini nih, RPLB tuh IP address-nya 193 yang ada di sini. 172.16.2. Nah, masih kayak gini nih. Destination host unreachable katanya. Kalau teman-teman gimana nih? Udah berhasil belum? Yang saya request time out ya. Itu udah dicoba 2 kali. Biasanya kalau RTO 1 kali lagi dimasukin di ping lagi. Berarti ini ada, kalau kayak gini, ini ada konfigurasi networknya itu ada yang kurang tepat ya, atau biasanya typo deh. Maaf. Kalau destination. D-nya tadi 192. Oh iya, harusnya 193 ya. Oke, kita coba. Nah, kayak gini teman-teman. Emang beda dikit aja ngaruh ya. Beda dikit ngaruh. Kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil kalau gini. Betul ya, tadi yang harusnya 193 itu malah 192. Dia gak bakalan berhasil karena emang salah gitu ya dari konfigurasi networknya. Nah, ini yang kalau tadi misalnya ada RTO di awal itu tinggal di-ping lagi sekali lagi sampai semuanya replay replay from gitu ya. Kalau kalau di teman-teman gimana nih? Ada yang masih belum connect atau udah semua? Hmm. Wah, banyak yang rek juga nih. Yang lain gimana? Aman ya, harusnya aman nih. Ya teman-teman, kalau misalnya udah aman gitu ya, udah kayak gini, teman-teman tinggal simpan, tapi jangan lupa tambahin dulu ya nama, kelas, sama NIM teman-teman. Di sini kasih WM. Ya, gimana? Oh, masih. Coba cek lagi ya. Firly, di router A kita cek. Coba masuk ke router A. Nah, di router A tadi kita enable dulu. Ini teman-teman kalau ada yang masih sama kasusnya kayak Firly, coba dicek lagi ya. Enable dulu, kemudian configure terminal, kemudian masukkan router RIP. Nah, ini nih networknya yang paling penting ya. Network 192.168.2.0. Kemudian yang kedua, network 192.168.1.0. Udah sama belum di A? Penulisan ininya juga hati-hati ya. Biasanya emang sama. Oh, udah bisa. Oke, sip. Salah di router D. Oke.
Oke, aman ya berarti. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Kalau ini teman-teman respon semuanya respon berhasil, kita langsung ke ini, ke praktikum kedua ya, biar cepat juga nih, biar teman-teman cepat terbahan. Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, silakan teman-teman berhasil. Oke, mantap. Lanjut. Siap. Silakan save ya untuk praktikumnya. Kasih nama, kelas, dan NIM. Gas. Oke, aku close dulu ya buat yang ini. Berarti kita kita masuk. Silakan teman-teman siapkan untuk praktikum yang kedua. Yang server udah pada di-download kan ya? Tinggal masuk aja, buka file praktikum servernya. Oke, gimana nih? Udah pada siap belum? Udah dibuka semua file-file praktikumnya? Ini baru 3 orang, 4, 5 orang-orang itu aja ini nih. Yang lain dong, yang lain gimana nih? Jangan ini ya, sampai ada yang ketinggalan, soalnya aku mohon maaf juga gak bisa langsung pantau nih teman-teman yang belum siap atau enggak. Kalau teman-teman yang gak bilang, aku gak tahu gitu ya. Dan susah juga kita online, jadi gak apa ya, oke gaskeun, siap lah. Kayak udah agak sabar buat rebahan juga ya. Oke kalau gitu, karena teman-teman juga udah agak sabar gitu ya, ini aku udah buka nih praktikum buat servernya gitu ya. Teman-teman harapannya masih ingat ya kata-kata Kang Rafid gitu ya, yang tadi sudah disampaikan Kang Rafid itu teorinya seperti apa. Nah, sekarang kita fokus nih buat praktikumnya. Jadi di topologi ini kita di sini ceritanya gitu ya, punya 3 jaringan nih teman-teman. Yang pertama yaitu jaringan RPLA, dan juga jaringan RPLB. Nah, si jaringan RPLA sama RPLB ini ceritanya tuh sebagai klien teman-teman yang nanti akan minta request ke server. Nah, ini ini kita sebut aja jaringan dari server, di mana nantinya dia tuh bakalan menjadi sebagai penyedia layanan gitu ya, kayak gitu, singkatnya kayak gitu. Tapi aku mau disclaimer dulu, jadi untuk praktikum ini teman-teman, eee, asumsinya udah paham gitu ya tentang konsep dari subnetting, VLSM gitu ya, mungkin teman-teman juga udah, pernah belajar apa itu VLSM sama Paradit ya. Nah, itu konsep dasarnya kita berangkat dari situ. Nah, jadi sekarang kita akan lebih fokus gimana cara kerjanya dari si server ini gitu. Kita agak akan bahas ini dialokasikan IP kayak gini, terus pembagian ke laptop sama device yang lainnya itu jadi berapa, kita nggak akan ke situ. Itu, harusnya teman-teman udah di luar nalar gitu ya, karena kita udah di akhir pertemuan. Jadi konsep subnetting ini harusnya di sebelum UAS itu udah teman-teman pelajari gitu ya. Jadi kita akan langsung aja fokus ke servernya, gitu. Nah, di sini aku udah punya tabel hasil perhitungan tentunya, biar kita cepat gitu ya. Nah, di mana dari alokasi setiap IP yang ada di sini, aku udah nentuin default gateway-nya itu berapa, kemudian IP dari DNS-nya seperti apa, terus rentang IP gitu ya, tapi aku di sini cuman hitung baru start IP-nya aja, nggak aku sebutin di sini sampai berapa gitu, tapi maksimalnya itu sampai 253 gitu ya. Jadi si IP yang dipunyanya tuh
ada 253 gitu. Terus subnetnya itu 255.255.255.0. Mudah ya, itu tinggal lihat aja di bagian traffic atau CIDR-nya, yaitu /24. Oke, langsung aja teman-teman, silakan masuk ke bagian server, server DHCP dan DNS ya, yang ini, yang atas. Silakan klik aja di situ. Kemudian teman-teman masuk ke bagian service. Ke service, otomatis di sini banyak banget ya service yang disediainnya, ada HTTP, DHCP, dan banyaklah IoT gitu ya. Nah, kita masuk ke service DHCP. Karena di sini kita akan coba ngasih DHCP ke setiap jaringan, yaitu jaringan RPLA dan juga jaringan RPLB ya. Nah, ini ada default-nya sih yang udah disediain. Nah, kita coba kasih DHCP untuk jaringan RPLA ya. Sini teman-teman tinggal ketik aja nama jaringannya, misal kasih aja nama RPLA, kayak gini. Nah, ini aku udah sediain ya tadi. Untuk jaringan RPLA, itu punya default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, masukin aja di sini 192.168.1.1. Kemudian DNS. DNS-nya di mana sih lihatnya? Tadi ya di topologi bisa teman-teman lihat DNS-nya, yaitu DNS server 30.30.30.2. Nah, start IP-nya itu dimulai dari 192.168.1.2. Kayak gitu. Subnet masknya tinggal masukin aja, karena udah kita tahu juga gitu ya dari CIDR/24, berarti 255.255.255.0 ya. Kayak gitu. Jadi tadi full name-nya itu RPLA, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya yaitu 30.30.30.2. Dan start IP address-nya dimulai dari 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255 ya. Maksimum number yang tadi udah disampaikan yaitu 253. Kayak gitu. Oke. Bentar ya teman-teman. Nah, itu kan paket dulu bentar. Teman-teman maaf ya, barusan ada iklan dulu. Barusan ini ya, sampai pemberian DHCP untuk RPLA. Kalau udah kayak gini tinggal di add gitu ya. Oke, kita next di RPLB. Ini tinggal ubah aja, langsung aja di sini teman-teman inputkan RPLB, terus default gateway. Bedanya di sini tinggal ubah aja yang 1.1-nya jadi 2.1. DNS-nya sama ya. Kemudian start IP-nya di 192.168.2.2. Nah, tinggal ubah aja yang di kolom sebelah sini aja.
subnet mask-nya sama ya, karena semuanya juga sama /24, kemudian maksimum number of user-nya juga sama. Kalau udah tinggal di-add, kayak gitu. Ulangi ya, jadi untuk yang RPLA tadi, default gateway-nya 192.168.1.1, kemudian untuk DNS servernya 30, 30, 32 ya. Eee, Sama sih yang ini juga default gateway-nya untuk RPLB 192.168.2.1, kemudian DNS servernya 30, 30, 32. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa di-close aja. Kita coba masuk ke bagian web server ya. Nah, di bagian web server tuh gak banyak, soalnya ini dia tuh sebagai penyedianya gitu. Namun teman-teman ini cukup penting banget gitu ya, eee, memastikan bahwa si protokol HTTP dan protokol HTTPS-nya itu dalam keadaan on ya. Karena udah on, berarti udah aman. Kemudian, di sini aku udah bikin beberapa file gitu ya, ada index, kemudian ada image dan beberapa halaman lainnya. Ini nantinya yang akan diminta atau di-request oleh klien. Nanti, kalau tersedia, dia akan menampilkan halaman yang ada di sini. Nah, teman-teman misalnya kalau penasaran mau bikin halaman baru atau yang udah ada, boleh di-import atau, masukkan new file gitu ya, bikin file baru di bagian sini. Nah, karena di sini aku udah punya, misalnya di index.html, aku mau coba edit, di bagian sini, teman-teman bisa, misalnya aku mau menampilkan nama sendiri ya, teman-teman boleh nampilin nama masing-masing, misalnya di sini pakai H1 lah, yang mudah-mudah aja ya, HTML biasa, kemudian mau menampilkan NIM, boleh dicoba. Nah, di H1 ini ada nama masing-masing ya, sini ada Riri Anissa, kemudian di H2 ini ada NIM gitu ya, teman-teman boleh silakan masukkan teks sesuai nama dan NIM masing-masing. Kalau misalnya udah, di sini tinggal di-save aja, kemudian pilih yang yes. Kalau udah, itu tinggal di-close aja teman-teman. Begitu ya untuk di web server. Kemudian kita perlu, tadi udah DNS, terus web servernya udah. Nah, sekarang kita masuk ke DHCP ya. Sorry, tadi kita udah ngasih DHCP, kemudian barusan kita udah nambahin di web servernya. Nah, sekarang kita ke DNS-nya, kita coba. Teman-teman ingat ya kalau DNS tuh gimana gitu. Contoh kecilnya kita biasanya ingat kalau DNS tuh kayak buku atau ya buku telepon gitulah ya. Jadi kalau kita ingin menghubungi seseorang pasti kita cari dulu namanya gitu ya, baru kita bakalan tahu, nomor HP-nya, terus kita bisa menghubungi dia gitu ya. Intinya kayak gitu kalau DNS. Nah, di sini kita mau coba ngasih DNS supaya kita bisa masuk atau mengakses yang layanan yang ada di web server ini. Ingat di sini web server untuk punya IP-nya itu 30, 30, 30.3. Nah, di sini kita tinggal kasih aja DNS-nya, misalnya aku mau, kasih nama rplupi.com misalnya ya. Nah, address-nya address apa? Dari tadi, dari yang tadi, dari DNS si web servernya, yaitu 30, 30, 30.3. Jadi teman-teman nggak usah nginget-nginget alamat dari si web servernya gitu ya, alamat dari atau IP Google gitu kan, atau IP dari si UPI gitu kan, itu bakalan susah banget buat diingat gitu. Nah, aku mau coba kasih DNS dengan namanya itu rplupi.com. Ini tipenya record aja. Kemudian ininya on ya, servisnya on. Nah, kalau udah, teman-teman coba masuk ke config, masih di sini ya, masih di DNS, masuk ke config, kita kasih konfigurasi di sini. Default gateway-nya udah disediain juga ya, yaitu 30,
.30.30.1. DNS servernya 30.30.30.2. Jangan lupa di sini juga kita kasih konfigurasi pas Ethernet 0 ya, yang paling bawah teman-teman di kiri. Itu tinggal diklik aja. Di IP4 address, kita masukkan 30.30.30.2. Kemudian subnet masknya seperti biasa ya, semuanya juga sama, yaitu 255.255.255.0. Ini semuanya di checklist ya, yang ada di sini. Itu udah auto. Jadi teman-teman tinggal memastikan aja kalau on gitu ya, status portnya. 30.30.30.2. Oke. Kalau udah, boleh di close aja teman-teman. Ini harusnya aman ya. Tadi di sini masih orange-orange gitu. Sekarang udah mulai hijau-hijau ya. Tapi nanti seperti biasa berhasil atau tidaknya kita nanti di akhir ya. Nah, di sini di RPLA dia belum bisa nih akses si web servernya. Ini belum terhubung sama apa-apa ya. Dia gak punya kabel, dia juga gak punya wireless gitu ya. Gak punya akses jaringan internetnya gitu. Nah, kita coba masuk ke laptop nih. Diklik aja laptopnya satu kali. Kayak gini. Ini teman-teman jangan dulu ke config desktop dan lain sebagainya. Fokus aja di physical ya di bagian ini. Nah, si laptop ini asumsinya ini laptop beneran ya meskipun simulator gitu. Tapi di sini tetap kalau kita misalnya mau bongkar laptopnya, kita matikan dulu laptopnya gitu ya. Jangan dalam keadaan menyala gitu. Nah, ini kita mau ubah ceritanya mau ubah port yang ini biar jadi nantinya terhubung wireless gitu ya. Kita matikan dulu nih laptopnya di atas tombol kuning, diklik aja satu kali. Nah, udah abu-abu ya, berarti dia udah mati nih. Kita geser. Nah, ini ada port bagian sini teman-teman. PT Laptop NM1CFE. Nah, ini kita ganti teman-teman nih. Drag aja teman-teman. Coba ke kiri. Nah, di bagian modul ini buang aja. Di drag, dibuang di sini. Gitu. Dilepasin gitu ya. Otomatis ini udah kosong ya, udah hitam. Nah, kita ubah nih sama ganti sama WPC 300N. Tinggal tarik aja dari sini ke sini tarik, masukin ke sini dilepasin. Nah, otomatis itu dia akan keganti ya. Kalau udah, kita nyalain lagi laptopnya. Diklik aja satu kali. Nah, udah kuning lagi ya. Kita coba lihat ke config. Nah, ini usahain yang kalau teman-teman awalnya static itu ubah ke DHCP. Kalau udah, close aja teman-teman. Nah, sekarang udah ada ya, udah mulai ada apa nih? Kalau dia tuh udah terhubung gitu ya, ada jaringan internetnya gitu lah ceritanya. Kita coba tes dulu teman-teman apakah udah berhasil atau belum. Aku mau coba di PC 1. Ini emang harus agak sabar kalau kita ke web server. Dia biasanya agak agak lama ya. Kadang not responding gitu. Nah, jadi ingat DNS yang udah kita buat tuh rpl.upi.com. Hostname unreachable. Berarti ini belum terhubung ya. Karena di sini kita belum ubah teman-teman. Di bagian konfigurasi ini masih statik. Coba teman-teman ubah jadi DHCP. Nah, kita coba lagi. Kita masuk ke desktop, masuk ke web server. Coba ya.
IRPL dot com. Di server aku tadi save gak ya? Takutnya lupa Di-add kayaknya teh. DNS-nya. Nah kan, itu aku lupa nge-add. Jadi main minggat aja. Oke, di teman-teman gimana? Udah berhasil? Berhasil teh. Oke, mantap. Ini suka gini nih, not responding. Yang lain berhasil, oke, mantap. Berhasil ya. Aduh, harus agak sabar nih. Malah pakai tracernya lagi. Oke, coba teman-teman yang di PC laptopnya dicobain lagi, atau PC 2 sama atau beda. Waduh, masih hostname unanswerable nih. Tapi untungnya di teman-teman berhasil ya. Kita coba di laptop. Wah, di aku malah pakai tracernya nih, yang not respond. Oh, ini udah sih barusan ya. Emang tadi di awalnya belum. Tadi lupa nge-add, malah minggat aja langsung di close. Kita coba nih, sambil nunggu masih not responding. Tapi yang penting di teman-teman aman ya. Aku udah eh, ngasih tahu gitu jalannya kayak gimana. Aman teh. Kalau Muhammad Riza gimana? Masih, oh Faisal masih ada ya. Oke, masih unresolved. Kita coba ini ya, bareng-bareng aja. Oh, malah di sini juga sama nih. Berarti kalau nggak salah, ininya yang lain aman. Berarti yang belum Faisal sama siapa tadi? Riza ya. Berhasil share screen nih, malah aku juga ikutan jadi error ya. Aman. Tapi untungnya teman-teman ada yang aman nih. Aku coba cek lagi aja ya, buat sambil aku ini. Nah, di sini coba yang belum berhasil juga sambil dilihat di sininya.
di bagian DHCP dulu deh. Oke. Jadi untuk RPLA yaitu 192.168.1.1. Kemudian DNS-nya 30.30.32. Udah ya. Dan store IP-nya yaitu dimulai dari 192.168.1.2. Ini 255.255.255.0, terus 253. Dan pindah ke RPLB. RPLB 192.168.2.1, 30.30.30.32. Store IP-nya 192.168.22. Linknya sama. Aman ya di sini. Boleh lihat apa tadi? Oh ya, ini 19 ya, yang ini ya. 192.168.1.1. Dan ininya 30.30.30.2. Store IP address-nya dimulai dari 192.168.1.2. Ininya 255. Kemudian maksimum numbernya 25. Udah. Sama saya pengen lihat yang B-nya. Oke, yang B 192.168.2.1 dan 30.30.30.2. 192.168.222 ya. Ininya 255 terus 253. Terusnya DHCP aman ya. Sama kan sama yang berhasil? Oke, kita coba ke DNS-nya nih. Kita cek. Oh, ini nih. Salahnya di sini, guys. Kenapa? Nah, DNS ini ya tadi kosong lagi ya. Jadi salahnya kayaknya itu deh. Malah di web servernya. Harusnya di sini nih. Nah, coba kalian ini udah masuk belum DNS-nya? Configure-nya kita cek lagi ya, penasaran 30.30.31.30.30.32. Pas Ethernet 30.32 55 Oke, kita coba. Respon. Lama banget nih. Dan yang nunggu boleh dicoba ya yang barusan sama-sama ini. Oh, di B kelewat. Berhasil. Oke, mantap. Ini malah aku yang ketinggalan ya. Tapi gak apa-apa, aku senang kalau di teman-teman udah berhasil, berarti ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Desktop. Wah, desktopnya ngeblank nih. Berhasil. Ada yang belum? Akhirnya. Tuh ya, tadi aku salah. Nah, teman-teman ngelamun dikit ngaruh banget ya. Aku malah nambahin di server, di web servernya gitu ya, DNS-nya bukan di DNS servernya gitu. Itu ngaruh banget. Maaf lah, biasa ini tadi agak kurang fokus, tapi alhamdulillah ya di teman-teman itu berhasil gitu. Ini udah bisa, di laptopnya harusnya juga udah bisa ya teman-teman.
Nah, di sini aku mau nambahin sedikit aja, mungkin teman-teman ada yang mau, apa ya, ngasih password gitulah, biasanya gitu kan kalau kita setting WiFi itu kasih password. Nah, ini teman-teman bisa nambahin, apa namanya ya, autentifikasi lah gitu ya. Misalnya di sini SSID-nya RPLA, kemudian ininya autentifikasinya kita pakai WPA2 PSK. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja mau kasih password apa. Misalnya aku mau kasih Novi Cibiru, kayak gitu. Otomatis si laptopnya ini udah agak terhubung lagi gitu ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, meskipun barusan ada drama dan iklan dulu, kita berhasil gitu ya. Setidaknya teman-teman di sini tahu gitu gimana konsep dari cara kerja si server itu gitu ya. Karena server ini tuh punya DHCP, kemudian DNS, dan juga web server. Tentunya mereka tuh saling, apa ya, saling berkomunikasi gitu, teman-teman saling terhubung gitu. Jadi kalau ada salah satunya yang, kayak tadi gitu ya, aku salah konfigurasi yang harusnya, di-setting DNS-nya di DNS malah di web servernya gitu ya, itu bakalan fatal banget gitu ya. Kemudian di bagian kitanya di sini itu konfigurasi usahakan keduanya itu DHCP ya. Tadi yang di aku di versi 2 itu belum diubah, masih statik. Kalau teman-teman masih statik, itu ubah dulu ke DHCP. Intinya itu aja sih teman-teman buat di praktikum server gitu ya. Kalau di dinamik tadi, teman-teman tahu gitu ya gimana cara perutuhan secara dinamis. Jadi gak usah satu-satu menentukan alamat asal, lewat mana, tujuannya ke mana gitu kan. Itu bakalan ribet banget kalau misalnya si topologinya itu lebih luas ya, lebih banyak gitu device-nya. Nah, itu teman-teman bisa coba pakai dinamis, tapi kembali lagi sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman gitu ya, karena keduanya juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, untuk di server ini, seperti yang tadi udah aku disclaimer, setidaknya teman-teman tahu gitu ya, antara cara kerjanya seperti apa gitu. Mungkin selama ini teman-teman taunya kalau di perkuliahan gitu ya, eee, secara teorinya itu seperti apa dan di simulator ini kita simulasi ini DHCP itu perannya kayak gimana, terus DNS kayak gimana gitu ya. Saya teman-teman DNS-nya cuman satu, kalau lebih bisa nggak? Itu jawabannya bisa ya. DNS itu sebenarnya menarik teman-teman, nggak cuman buat ini aja. Jadi manfaatnya itu buat load balancer itu bisa, kemudian DNS live gitu ya. Jadi kalau si IP yang pertamanya itu misalnya down gitu ya, kayak UPI itu sering banget kan down gitu ya, spot misalnya. Itu dia tuh punya IP penggantinya, tapi tetap si tujuannya itu ke si DNS UPI spot edu itu, kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman masih penasaran itu, menarik gitu ya buat diulik, karena apalagi berhubungan sama load balancer dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah ya ini udah berhasil. Oh, Faisal tadi gimana? Masih belum? Saya masih belum deh. Oh, belum? Coba mau Faisal share screen apa gimana? Atau mau di aku review lagi? Boleh tadi share screen aja. Ya boleh, silakan. Oh, udah muncul. Udah, coba. Tapi kayaknya masih di ini ya ini. Coba yang entire share screen.
Masih di tab Meet-nya? Hmm, oke. Coba masuk ke visinya itu udah DHCP belum? Di bagian visi. Nah itu, config. Udah ya? Oke. Coba di DNS sama DHCP-nya, server DNS sama DHCP. Itu di close aja. 30.30.30.3. Oke, DNS aman berarti ya. DHCP-nya yang RPLA 192.168.1.1 30.30.30.2. Oke, ini udah sama. Yang B 192.168.2.1. Ini juga udah. 30.30.31. 2. Kalau FA-nya, nah ini coba yang di sininya IP 4 address-nya masukin 30.30.30.2. Subnet mask-nya 255. Coba masukin lagi. IP 4 address-nya yang tadi masukin lagi aja 30.30.30.2. Nah, coba. Nah, isi.com. Deg-degan. Lagi muncul ya. Mungkin lagi, oh RTO. Aku baru tahu ada RTO di sini. Satu. Coba pengen lihat di web servernya. Ini udah aman sih. Config web server. Bentar aku cek dulu. Dari IP-nya itu udah benar. Tadi teman-teman juga mungkin yang cek. Benar kali ya? Tadi udah dicek. Juga ada yang cek juga gak teman-teman? Tapi kalau sama yang aku udah IP 4-nya udah, IP static belum lah. Coba lagi. Nah ya bisa tuh yang static sama DHCP-nya itu ngaruh banget ya. Meskipun kita cuman klik tombol. Tadi yang di ini tuh apa ya? DNS, konfigurasi DNS itunya DHCP atau static?
Nah, ini kalau nggak salah ya, ini visi satu coba masuk ke DNS. DNS dan DHCP. Itu udah benar kalau di situ, nggak usah diubah lagi. Kok kosong lagi ya? Tadi ini DHCP atau statik? Coba isi lagi aja. Dua. Di situ dua. 30, 30, 32. Sama sih yang barusan. Coba lagi deh. Wah iya ya. Ini yang dibuka lagi masih ada. This address in is already used. Bentar. Coba di save dulu aja si filenya. Terus di close. Nanti coba buka lagi. Atau bentar. Kalau itu buka filenya berapa? Dua ya? Bisa aja itu tuh dari beda file gak sih? Close aja satu-satunya. Salah satunya close aja. Takutnya ini ngubah di mana tapi dites di mana gitu. Kalau aku pakai. Hmm. Oh ya, tapi kita pakai di mana?